Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru, cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Keluargaku Bertumbuh. Saya selalu berharap dan berdoa bahwa semua dalam keadaan baik-baik saja. Atau meskipun kalau saudara merasa tidak baik, saudara masih tetap senantiasa mengucap syukur karena Tuhan kita selalu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami bisa kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan keluarga kami. Dan kami rindu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberkati kepada kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan pewartaan firman-Mu. Kami rindu belajar bahwa sebagai tubuh Kristus, kami rindu untuk dapat saling mendukung. Kami berdoa bersyukur menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah saling mendukung. Dan nats kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-10 saya akan menolong membacakan untuk saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah dalam keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sesuatu hal yang menarik dari seekor nyamuk. Nyamuk ternyata memiliki mata yang berbeda dengan binatang yang lain. Indra penglihatannya terdapat sensor penerima panas. Jadi, nyamuk itu tidak bergantung pada cahaya, dan nyamuk sangat mudah untuk menentukan pembuluh darah kita di dalam ruangan gelap sekalipun. Kita tahu bahwa nyamuk itu ada dimanapun dan kapanpun. Kalau ada kesempatan, dia akan selalu datang menggigit kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katakanlah bahwa tubuh ini adalah gereja dan nyamuk adalah dosa atau teror iblis. Iblis sangat tahu pasti di mana dia bisa menjatuhkan gereja. Iblis tahu pasti letak-letak kelemahan setiap anggota gereja supaya gereja itu menjadi gereja yang lemah dan tidak kuat. Kalau tubuh tidak kebal terhadap serangan nyamuk, maka akan jatuh sakit. Demikian juga gereja, kalau tidak ada kesatuan jemaat terhadap serangan iblis, maka gereja akan hancur. Di masa pandemi seperti ini, saya mengajak seluruh jemaat untuk tidak hanya berdiam diri saja,
Meskipun saya dan saudara terbatas dan harus tinggal di rumah, tetapi kesempatan untuk dapat memotivasi, menguatkan, mendoakan, mendorong seluruh anggota jemaat yang lain untuk terus tetap semangat di dalam Tuhan harus kita lakukan bersama-sama. Hari ini ada 3 sikap yang harus saya dan saudara lakukan ketika saya dan saudara sebagai tubuh Kristus harus saling mendukung. Yang pertama adalah membangun kerohanian kita. Membangun kerohanian kita ada di ayat yang pertama. Selama seorang hamba Tuhan dan anggota jemaatnya tidak membangun kerohanian dengan benar kepada Tuhan, maka mereka akan menjadi makhluk yang duniawi. Ketika gereja tersebut diisi oleh orang-orang duniawi, maka iblis akan menyerang habis gereja itu dan memecahkannya. Ini menjadi satu peringatan dalam kehidupan kita, supaya saya dan saudara secara pribadi membangun sebuah kesadaran dalam diri kita masing-masing. Apakah saya dan saudara sudah membangun kerohanian dengan benar atau belum? Saya dan saudara harus menerapkan disiplin supaya di dalam diri kita tidak melakukan dosa secara terus-menerus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga melihat kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Kalau mereka ada yang melanggar kebenaran firman Tuhan, mari kita bisa memimpin mereka. Kita menasihati dengan penuh kasih supaya ada satu timbal balik yang baik antar jemaat satu dengan jemaat yang lainnya, antara hamba Tuhan dengan jemaat, supaya kebangunan secara rohani itu terjadi di dalam kehidupan semua jemaat. Kemudian yang kedua, mari kita bisa saling menolong. Mari kita bisa saling menolong. Ada di ayat yang kedua sampai yang ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hidup berjemaat, jika ada satu orang yang sedang berbeban berat, maka seharusnya lah itu menjadi beban yang perlu didukung oleh jemaat yang lainnya. Pertolongan dalam bentuk apapun yang kita berikan itu adalah didasarkan karena kasih Kristus yang sudah jauh terlebih dahulu kita rasakan. Mari kita bisa saling menolong terhadap jemaat-jemaat yang membutuhkan, jemaat-jemaat yang sedang berbeban berat. Mari kita bisa memotivasi jemaat yang lainnya supaya mereka bisa terus tetap bersemangat di dalam berbakti kepada Tuhan. Mari kita melakukannya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Seperti halnya firman Tuhan yang dinyatakan dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Mari kita bisa bersama memiliki satu semangat untuk dapat menolong jemaat yang lain, mengasihi dan mendoakan mereka sebagai bentuk perhatian dan kasih kita, karena saya dan saudara sudah jauh terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mari kita bisa belajar ketika saya dan saudara hidup perlu untuk saling mendukung antar jemaat satu dengan yang lainnya. Mari kita bisa membangun semangat untuk konsisten dalam berbuat baik. Ketika kasih itu ada di dalam kehidupan kita, maka akan muncul buah-buah yang baik dari kehidupan kita. Nah, buah dari kasih itu harus terwujud nyata secara konsisten. Kalau tidak konsisten, maka iblis punya kesempatan untuk kembali menjatuhkan kehidupan saya dan saudara. Maka dari itu, di ayat yang ke-8 dan yang ke-9, firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Meskipun kita di dalam keadaan yang terbatas, namun jangan jemu-jemu untuk saya dan saudara berbuat baik. Lakukanlah dengan ketulusan, seperti kasih yang Tuhan sudah terlebih dahulu nyatakan di dalam kehidupan kita.
Mari kita bisa memperhatikan, terutama kepada kawan kita seiman, seperti yang diingatkan di dalam ayat yang ke-10. Mari kita berbuat baik kepada mereka. Mari kita mendorong, mari kita mengingatkan, menguatkan, mendoakan, supaya semua anggota jemaat, keluarga kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan, mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menjadi jemaat yang rohani, untuk dapat bertumbuh di dalam sikap mau untuk saling menolong, dan dengan kerendahan hati mau untuk selalu konsisten berbuat baik. Ini akan kita lakukan bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu seluruh jemaat bisa bersatu mempermuliakan Kristus. Sebagai pertanyaan yang bisa saudara diskusikan dengan keluarga, apa yang rindu saudara lakukan sebagai bentuk kasih kepada saudara seiman? Sekali lagi, apa yang rindu saudara lakukan sebagai bentuk kasih kepada saudara seiman? Kiranya renungan ini menguatkan kita. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.